Agenda kedatangan ke Polda, apakah sudah melakukan tindakan atau seperti apa ini? Kemarin kita baru konsultasi sama Krimsus juga, jadi mengenai pasal-pasal yang untuk bikin laporan polisi, dan ada berkas-berkas juga sih yang belum dilengkapin, ada berkas-berkas yang kurang. Jadi nanti minggu ini secepatnya kita harus balik lagi ke Polda untuk masukin laporan dan berkas-berkas yang kurang kemarin itu. Berarti tetap ingin ke jalur hukum ya, Ci ya? Iya pasti. Ada kerugian tersendiri mungkin dari waktu, dari segi skincare pencuci sendiri, kerugiannya seperti apa sih? Kerugian material, imaterial, sales drop ya, kita kehilangan potensial customer karena banyak banget customer yang nanya kayak ini skincare-nya bener gak sih bikin breakout, bahan-bahannya ada bahan berbahaya nggak, mengandung zat yang berbahaya nggak, sudah lulus BPOM, ada sertifikat halal, seperti itu. Dan kalau rugi waktu, iya mbak, sangat kerugian waktunya karena kan harus bolak-balik ke kepolisian, mengurus berkas-berkas sama kuasa hukum, banyak sih sebenarnya kerugiannya. Ci, kemana? Dari statement dia sendiri gitu sih, di awal katanya cukup menjelekkan skincare gitu. Dan tadi Cici bilang katanya apa yang beli jadi menurun gitu sih ya. Berarti itu kerugian sendiri buat Cici. Iya, karena kan pihak sana kan ngotot kalau itu kan review konsumen ya. Iya. Tapi nanti secara hukum nanti harus kita dalami lagi. Ini termasuk review konsumen atau memang pencemaran nama baik gitu, karena aku kan nggak begitu ngerti hukum ya. Jadi nanti aku serahkan sama kuasa hukum Tanskin aja. Kalau pertimbangan Cici, ini kan Mayang kan masih umur 18 tahun, ada rasa kayak kasihan gitu gak sih? Ya itu makanya pertimbangan aku dari awal. Masa sih, kan banyak banget ya DM yang masuk, penjarain Mayang biar kapok segala macam. Aku personally sendiri, masa sih aku harus menjarain anak umur 18 tahun gitu loh. Aku mikirnya Mayang ya namanya anak ABG ya, suka main sosmed gitu, mungkin asal ngomong, nggak bermaksud lah, aku mikirnya seperti itu loh. Jadinya awalnya sih kita tadinya nggak mau memperpanjang masalah ini, aku pikir ya udahlah biar nanti selesai sendiri aja. Tapi kan ternyata dari pihak sana juga ngirim somasi dan sampai 2 somasinya. Jadi sekarang kita pikir sudah saatnya kita mengambil langkah hukum. Tapi dari Cici sendiri akan kan nih, kalau memang harus menempuh jalur hukum, kalau memang Mayang ataupun Pak Dodi dipenjarakan, dari pihak Cici seperti apa menanggapi? Aku sih sebenarnya hukum ya dia. iya, aku sih sebenarnya sangat menyayangkan ya, karena kan kita kan awalnya menunggu itikat baik dari mereka untuk meminta maaf. Aku juga sebenarnya nggak pengen masalahnya sampai sejauh ini, apalagi sampai melihat Mayang di penjara. Nggak ada sih niatan aku seperti itu gitu. Kalau memang bisa diselesaikan dengan baik, ya itu lebih oke sih sebenarnya. Cuman kan sekarang aku juga udah terima 2 somasi, sekarang mau nggak mau harus ambil jalur hukum. Jadi artinya dari pihak sana pun ingin bermusyawarah, kemarin mengatakan pihak Pak Dodi. Jadi dari Cici juga pengen bermusyawarah ya selesaikannya ya? Sebenarnya kalau musyawarah udah terlambat ya, kemarin kan soalnya aku sudah kasih waktu kan untuk adanya permohonan maaf, atau untuk kalau mau reach out ke pihak kita, ke Tanskin, sebenarnya kan bisa banget, bisa hubungin aku dari sosmed atau bisa dari sosmednya Tanskin. Kita juga IG live sering banget, reguler, banyak lah caranya untuk mereka bisa memulai silaturahmi atau memulai mediasi ya. Tapi sekarang kita ke jalur hukum, nanti kita lihat dulu sampai gimana deh, aku serahkan sama kuasa hukum aja. Dari statement dari Mayang, dari pihak Mayang melalui kuasa hukumnya, kalau dia ingin mukanya diperbaiki gitu, tidak untuk dipenjarakan, gimana sih menanggapinya? Oh, ada statement seperti itu ya. Itu nanti kita lihat aja. Jadi aku sekarang belum bisa banyak bicara karena kan sekarang kita lagi proses untuk bikin laporan, dan ini sudah ditangani oleh kuasa hukum Tanskin. Jadi nanti aku baru bisa kasih detail lagi kalau semuanya udah lebih pasti. Tapi udah tahu belum sih pasal-pasal yang akan disanggakan ke pihak Aku Mayang?
aku belum bisa share sekarang, mungkin nanti itu lebih enak sama kuasa hukum aku lagi, karena kan aku gak begitu familiar kan dengan pasal-pasal. Jadi kemarin kan Ci udah musyawarah nih Dodi, ada gak sih komunikasi dengan Pak Dodi selama ini atau pihak Mayang? Gak ada sama sekali komunikasi, makanya aku bingung kalau mereka memang pengen ada musyawarah atau mediasi. Aku gak pernah dengar tuh, malah kemarin aku taunya karena aku dapat cuplikan wawancara mereka ya dengan media. Kalau dari media, dari merekanya sendiri nggak, sama sekali nggak ada kontak kita kok. Tapi seandainya nanti dia untuk ingin berdamai gimana sih? Aku belum bisa jawab sekarang sih, karena ini sekarang semua sedang diproseskan laporannya dan ditangani kuasa hukum aku. Nanti lebih baik sekarang aku serahkan sama kuasa hukum dulu sih, gimana baiknya ke depannya. Ci kan mungkin Fadli gitu Ci ya, menjadi brand ambassador atau endorse di Tanskin sendiri Ci. Kan mungkin juga beredar kabar, Cici juga mungkin tahu permasalahan mereka berdua gitu, konflik di antara kedua ini. Sampai akhirnya Cici sendiri terbawa-bawa dari kasus ini gimana sih? Iya, sebenarnya kalau motifnya Maya kan kita nggak tahu pasti kan. Aku juga nggak mau membawa nama Fadli, karena Fadli kan kita endorse sama dia juga udah beres kan periodenya, dan Fadli itu kan foto model untuk produk kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kayaknya bukan ranah aku sih untuk membawa Fadli ya ke masalah ini gitu. Kayaknya nggak bijak sih kalau bawa-bawa Fadli. Tapi kan Cici jadi kena getahnya juga gitu Ci, padahal urusan keluarga mereka gitu. Ya itu kalau urusan keluarga mereka bukan urusan aku lah ya. Jadi kayaknya aku nggak berhak sih angkat bicara soal itu. Tapi udah komunikasi sama Fadli sih tentang masalah ini, atau Fadli mengetahui juga gitu? Fadli tahu sih, aku cerita sedikit. Cuman Fadli juga orangnya apa ya? Fadli orangnya tuh nggak banyak mau ikut campur ya orangnya. Kita ngobrol as a friend aja sih. Tanggapan dia seperti itu? Dia cuman Dia sebagai pengguna produk juga ya gitu. iya, dia nggak kasih tanggapan apa-apa kok soal masalah ini. Tapi so far sejauh ini Fadli di luar endorse memakai produk dari Cici, respon dia seperti apa sih? Mestinya sih bukannya Fadli aja ya, semua yang kita endorse kita kirimin dulu produknya, kita minta mereka coba dulu cocok gak gitu. Kalau misalnya mereka oke dengan produknya, mereka cocok, baru kita endorse. Jadi kita nggak sembarangan endorse aja gitu, nggak sembarangan bayar tanpa nyobain produknya. Ada pesan Ci buat Dodi dan Mayang ketika dari pihak Tanskin udah melayangkan ke jalur hukum membuat laporan? Nggak ada pesan apa-apa sih buat mereka. Nanti kita lihat aja deh ke depannya. Kita kan dia bilang juga dia serahkan ke kuasa hukum. Sekarang juga aku serahkan ke kuasa hukum. Jadi biar kuasa hukum masing-masing aja yang menentukan ke depannya seperti apa. Cici sampai bergulir kasus ini Cici, apakah sudah siap dari pihak Cici juga sampai ke persidangan Cici? Kita udah siap sih, udah sampai sejauh ini mau nggak mau harus siap. Ci, dari tadi dari kemarin kan hal yang difokuskan kerugian dari Tanskin, ada gak sih hal yang keuntungannya dari kasus ini ke Tan Skincare, kayak mungkin lebih banyak dikenal masyarakat Tan Skincare? Sebenarnya lebih dikenal masyarakat iya, jadi lebih banyak sekarang yang tahu Tanskin. Tapi kan taunya soal yang buruk nih, soal muka jadi breakout, terus juga masalah ini kan sebenarnya kan isu negatif ya, itu yang aku sesalin sih. Tapi puji Tuhan sih juga yang customer yang sudah pakai Tanskin, mereka banyak yang kasih support, kirimin review before after. Itu sih yang benar-benar aku syukurin.